Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Kami akan menayangkan video mengenai fotosintesis. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 kelas Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatima dari kelompok 3 Indralaya dengan NIM 06091282126052. Saya Dian Agustin, NIM 06091182126016. saya Trisantiana, NIM 06911821260002. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi fotosintesis. Dasar teori. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dan air. Organisme fotosintesis disebut fotoautotrof. Fotosintesis terjadi di organel kloroplas. Kloroplas berisi pigmen klorofil. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Dan di dalam stroma terdapat tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Adapun reaksinya yaitu sebagai berikut. 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Tahap fotosintesis yang pertama, reaksi terang. Pada reaksi terang terdapat dua jenis fotosintesis, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Terdapat dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Adapun sampel yang kami gunakan yaitu kacang hijau, bunga matahari, dan Hydrilla verticillata. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahami materi mengenai fotosintesis. Yang kedua, tentukan tanaman yang menunjukkan adanya proses fotosintesis. Yang ketiga, rekamlah tanaman tersebut dan rekamlah penjelasannya. Keempat, editlah rekaman tersebut menjadi sebuah video yang menarik. Tumbuhan bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Pergerakan ini bertujuan agar dapat melakukan fotosintesis, karena dalam fotosintesis dibutuhkan cahaya matahari. Misalnya pada tanaman kacang hijau yang pucuk daunnya bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Gerakan ini disebut dengan gerakan fototropisme. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya kacang hijau melakukan fotosintesis. Selain itu, ada juga bunga matahari yang selalu mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Gerakan ini disebut dengan gerakan heliotropisme. Gerakan heliotropisme merupakan perilaku seperti pelacakan cahaya matahari yang meningkatkan fotosintesis dan meningkatkan pertumbuhan. Proses fotosintesis juga dapat dilihat dari tanaman Hydrilla verticillata. Percobaan ini dapat dilakukan dengan memasukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol berisi air dan ditutup rapat sehingga dalamnya tidak ada udara sekalipun. Kemudian diletakkan di bawah cahaya matahari. Ketika beberapa jam Hydrilla verticillata diletakkan di bawah sinar matahari, maka akan timbul gelembung-gelembung udara. Gelembung udara tersebut adalah oksigen. Hydrilla verticillata yang memiliki klorofil dapat melakukan fotosintesis di mana dengan adanya karbon dioksida di dalam air ditambah cahaya dari sinar matahari, maka akan menghasilkan gula dan juga oksigen. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya proses fotosintesis yang terjadi pada Hydrilla verticillata tersebut. Proses fotosintesis terjadi dalam dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin. 1. Reaksi terang. Pada reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini terjadi di tilakoid. Klorofil dan pigmen lain akan menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi bentuk kimia sebagai produk yang berupa energi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Dan bersamaan dengan itu, oksigen pun dibebaskan. Organisme fotoautotrof hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik.
di mana pigmen hanya dapat menyerap cahaya tampak, yaitu cahaya yang panjang gelombangnya di antara 750 hingga 380 nanometer, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terdapat dua jenis fotosistem dalam reaksi terang, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 yaitu P700 mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700. Sedangkan fotosistem 2 adalah P680 mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680. Terdapat dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Jalur elektron siklik, reaksi ini dimulai ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut kemudian diteruskan menuju sistem ferredoksin. Dari ferredoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Dalam jalur ini dihasilkanlah ATP. Jalur elektron non-siklik merupakan proses yang melibatkan fotosistem 1 serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ciri dari jalur elektron non-siklik ini pada fotosintesis, jalurnya tidak mengalami siklus atau pengulangan. Siklus Kelvin. Siklus Kelvin atau dikenal juga dengan reaksi gelap merupakan suatu reaksi yang ada di dalam proses fotosintesis yang terjadi di stroma. Dalam siklus Kelvin terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap fiksasi karbon. Pada tahap ini reaksi CO2 akan masuk ke dalam siklus Kelvin dan kemudian akan berikatan dengan ribosa bisfosfat atau RuBP. Selanjutnya reaksi kedua senyawa ini akan dikatalis oleh enzim ribosa bifosfat karboksilase atau Rubisco. Hasil dari reaksi fiksasi karbon ini akan menghasilkan senyawa intermediat C6 yang tidak stabil dan akan pecah menjadi molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Tahap yang kedua yaitu reduksi CO2. Pada tahap ini memerlukan energi dari ATP dan NADPH. ATP digunakan untuk mengubah 3-fosfogliserat atau 3-PGA menjadi 1,3 bifosfogliserat atau fosforilasi ATP. Senyawa NADPH yang ada akan berubah menjadi NADP+ dan elektron akan ditransfer ke 1,3 bifosfogliserat yang akan memecah molekul dan tereduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, satu molekul gliseraldehid 3-fosfat ini akan keluar sebagai hasil siklus Kelvin dan sisanya akan masuk ke regenerasi RuBP. Tahap ketiga yaitu regenerasi RuBP. Pada tahap ini, gliseraldehid 3-fosfat yang tersisa akan dikonversi menjadi RuBP yang melibatkan gula terfosforilasi oleh ATP. Pada fase regenerasi ini diperlukan 1 ATP untuk tiap molekul CO2 yang ditambat. Jika dalam satu siklus ditambat 3 CO2, maka diperlukan 3 molekul ATP selama fase regenerasi. 3 ATP yang digunakan ini akan berubah menjadi 3 ADP. Dengan demikian, hasil keseluruhan siklus Kelvin ini dihasilkan 1 PgAl dengan memerlukan 3 CO2, 9 ATP, dan 6 NADPH. Hasil produk fotosintesis. Pada reaksi terang dihasilkan oksigen dan pada reaksi gelap dihasilkan glukosa. Dengan demikian, pada proses fotosintesis dihasilkan glukosa dan oksigen. Kesimpulan, fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dan air. Reaksi 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Adapun tahap fotosintesis terdiri dari 2 tahap, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.